nggak sih teman-teman sekalian berpikir gimana bumi itu terbentuk? Mungkin ini juga masih jadi pertanyaan yang belum kejawab di dunia ini. Hah? Apa ini? Ayo ikut. A Brief History of Time. Secara singkat waktu. Kayaknya ini bisa jadi jawaban semuanya deh. Yuk ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafadin Abdullah dari SMA Terpadu Pilihan Nusantara. Pada hari ini saya akan mengulas buku yang berjudul A Brief History of Time. Buku ini ditulis oleh Stephen Hawking dan diterbitkan oleh Bata Books pada tahun 1998 yang berjumlah 292 halaman, memiliki lebar 13,5 cm dan panjang 20 cm. Alasan saya memilih buku ini adalah saya ingin mencari jawaban dari sekian banyaknya teori yang berpendapat tentang bagaimana caranya terbentuknya bumi, dan mungkin di sini saya bisa menemukan jawabannya. Buku ini ditulis oleh Stephen Hawking yang mencoba menjelaskan konsep-konsep ilmiah kompleks mengenai alam semesta, fisika, dan waktu dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pembaca awam. Buku ini memulai perjalanan intelektualnya dengan pertanyaan mendasar yang sering kita renungkan. Apa itu waktu? Apa yang terjadi di balik alam semesta yang kita lihat? Hawking mengajak pembaca untuk memahami alam semesta dari perspektif ilmiah yang lebih luas. Mengaitkan berbagai teori fisika dengan konsep ruang dan waktu, ia berusaha menggabungkan dua cabang besar fisika, yaitu fisika kuantum yang mengatur dunia mikroskopis, partikel subatomik, dan relativitas umum yang menjelaskan gravitasi dan hukum fisika di level makroskopis, seperti gerakan planet. Teori relativitas versus fisika kuantum ini, Hawking menggambarkan ketegangan antara dua teori fisika besar, relativitas umum yang menjelaskan hukum gravitasi di alam semesta besar, dan teori kuantum yang mengatur dunia mikroskopis, partikel subatomik, kosmologi, dan keberadaan waktu. Salah satu hal yang menarik di buku ini adalah penjelasan mengenai teori waktu yang bersifat relatif dan berhubungan dengan bentuk ruang dan waktu yang dapat dipengaruhi oleh massa dan energi. Waktu tidaklah mutlak, dan ini menantang pandangan klasik tentang bagaimana kita memahaminya. Pencarian teori segalanya atau theory of everything. Hawking berbicara tentang upaya untuk menemukan teori fisika yang dapat menjelaskan segala hal, dari kuantum sampai gravitasi, yang akan menggambarkan semua interaksi dasar alam semesta dalam satu kerangka. Kelebihannya adalah walaupun buku ini membahas topik yang sangat kompleks, Hawking berhasil menulis dengan cara yang dapat dipahami oleh orang awam. Buku ini tidak penuh dengan rumus atau konsep yang sulit dipahami, tetapi lebih berfokus pada penjelasan intuitif dan gambaran visual yang membantu pemahaman. Namun kekurangan buku ini adalah meskipun buku ini bertujuan untuk menjelaskan topik-topik berat dengan cara yang lebih mudah dimengerti, beberapa pembaca mungkin merasa ada kekurangan dalam penjelasan konsep tertentu. Penjelasan ini bisa jadi masih terlalu ringkas dan tidak memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Kesimpulannya, meskipun tidak sempurna, buku ini tetap merupakan titik awal yang sangat baik bagi siapa saja yang ingin menggali lebih dalam ke dalam dunia fisika teoretis. Sekian dari saya.